العالمين والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. قوله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له. عصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر. الله جل وعلا قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. Baik. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga itu ada dan dia itu posisinya di langit, yaitu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakannya dari tanah, kemudian dibentuk dari rambut sampai kaki, kemudian setelah itu diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu, ilmu tentang makhluknya, nama-nama makhluk dan pengertiannya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada malaikat, termasuk iblis, karena waktu itu dia tinggal di langit, dan dia termasuk bersama rombongan para malaikat beribadah kepada Allah. Disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan dia durhaka kepada Allah karena dengki dan sombong. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di surga. Ya, mana dalil yang menunjukkan bahwa dia tinggi? Allah Ta'ala berfirman setelah Nabi Adam melakukan pelanggaran, ya kan? Nanti itu dibahas. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian dari surga itu semuanya. Maka di situ menunjukkan bahwa surga itu ada di langit. Fakula minha haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua apa saja yang kalian mau kecuali satu pohon ini. Nah, ini sekarang dibahas tentang pelanggaran Nabi Adam itu. Terus Wala hafizallahu fa huwa askanahum al-jannata ikraman lahum wa hadhihi al-jannatu fis sama'. Thumma lamma hasala min iblis ma'a Adam min ihwa'i Adam wa aklihi min asy-syajarah allati nuhiya 'anha ahbata Allahu Adama wa ahbata iblisa ila al-ardh. Qul nahbitu minha jami'a fahabatu ila al-ardh wa qad ghafara Allahu li Adama li'annahu taba ila Allahi huwa wa zawjuhu. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Masyaallah. Ketika Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya di surga sebagai penghormatan Allah, kemuliaan untuk siapa? Nabi Adam dan istrinya. Surga ini maksudnya adalah di langit, jelas. Ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa sampai akhirnya makan buah yang terlarang itu, yang dilarang itu, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam dan Hawa dan iblis ke bumi kita ini, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semuanya, ya, dari surga itu menuju bumi. Maka mereka semua diturunkan ke bumi, ya. Dan akhirnya Allah memberitakan bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu Hawa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 22 ayat 23, qala rabbana dhalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami, yaitu dengan memakan buah yang dilarang itu. Ya, jika kau tidak ampuni kami, nah berarti Nabi Adam minta ampun. Wa tarhamna, dan jika kau tidak menyayangi kami, merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Allah terima. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa, bahwa Nabi Adam telah durhaka kepada Rabbnya. Apa durhaka? Apa itu? Ya satu itu, makan buah terlarang itu aja. Faghawa, maka dia tergelincir. Tapi setelah itu fajtabahu rabbuhu, setelah itu Rabbnya memilihnya, ya, diangkat jadi nabi, ya, fataba alaih, dan Allah menerima taubatnya. Inilah pelajaran buat kita semua, bahwa hendaklah kita ini setiap hari taubat, minta ampun ya kawan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita lakukan ini, baik kita sadar atau kita nggak sadar, itu sangat banyak setiap hari. Ya, dosa yang apalagi banyak kekurangan kita ini dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka sudah sepantasnya kita istighfar setiap hari dan taubat 100 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innahu la yaghanu ala qalbi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Sungguh hatiku tidak merasa nyaman, maka aku minta ampun kepada Allah dan bertobat setiap hari 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Walaupun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam minta ampun dan taubat setiap hari 100 kali dengan taubat dan nasuha, ya, dengan lengkap syarat-syaratnya. Itu sampai 100 kali setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita lebih-lebih lagi ya, karena kita banyak dosa. Lanjut. Qala hafidhahullah, fataba Adam wa Hawa alaihi assalam ila Allah, fataba Allah alaihima. Amma iblis fa innahu istamara fi ghayyihi wa lam yatub, wa lidzalika taradahu Allah min rahmatihi wa la'anahu wa ja'alahu qawwalan li kulli syarr. Qawluhu fa ukhrija minha ba'da ma 'asa Allah 'azza wa jalla. Ikhrajuhu min al-jannah 'uqubatan lahu 'ala ma'siyatihi, lakinnahu taba ila Allah 'azza wa jalla kama dzakara Allah dzalika fil Qur'an. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertaubat kepada Allah alaihissalam, bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Allah yuridu an yatuba alaikum. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Jadi Allah senang menerima taubat. Maka di antara nama Allah apa ya kawan? At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya apa? Maha menerima taubat. Sangat senang menerima taubat hambanya. Ini Nabi Adam dan Hawa bertobat sehingga diampuni semua dosanya. Adapun iblis, dia terus tidak mau tobat, dia terus menyimpang dan tidak mau bertobat. Maka Allah usir dia dari rahmatnya, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah dan dilaknat oleh Allah, dan dijadikan dia sebagai pimpinan semua keburukan. Kalau ditanya siapa pimpinannya, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan dan kemaksiatan dan semua kejahatan dan keburukan, jawabannya adalah iblis. Ya, adapun kalimat maka Nabi Adam dikeluarkan darinya setelah durhaka itu, ya, itu sebagai hukuman atas maksiatnya. Tapi setelah itu diterima taubatnya oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Di sini ada satu hikmah besar ya kawan. Ya, apa hikmah besar Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bahwa Nabi Adam pernah melanggar di surga. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah di Muqaddimah, ya, karya Ibnu Qayyim, di antara hikmahnya adalah karena Allah Maha tahu bahwa keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya soleh. Keturunan Nabi Adam itu ada seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, ya. Atau ada yang seperti Abu Janda,
Ya mudah-mudahan dia bisa taubat ya, karena dia masih hidup. Jadi ada kesempatan untuk minta ampun sama Allah. Abu Janda Al-Bollywoodi katanya, begitu ya. Jadi ada memang keturunan Nabi Adam itu yang kafir dan musyrik, munafik. Ada memang. Maka nggak boleh tinggal di surga, ya kan? Maka diturunkan oleh Allah ke dunia. Itu salah satu hikmahnya. Dan juga karena di antara keturunan Nabi Adam itu ada para anbiya. Allah Maha tahu bakal akan di antara keturunannya itu ada 120.000 orang, 124.000 orang menjadi nabi. Di antara mereka 313 menjadi rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara hikmahnya adalah agar apa yang Allah kehendaki syar'an wa qadaran terjadi. Bahwa Allah menghendaki secara syar'i akan menurunkan syariat kepada Bani Adam dengan syariat yang berbeda-beda setiap rasul, dengan akidah yang sama, keyakinan yang sama, ya kan? Nah, maka di situ juga ada hikmahnya juga, yaitu adanya amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Kalau semua di surga, ya nggak ada itu semua. Abu Jahal nggak ada, ya kan? Tapi Allah tahu bakal akan muncul, lahir ke dunia ini orang seperti Abu Jahal. Ada orang kayak itu, siapa itu? Salwan Momika, kamu tahu ya kan orang ini ya? Orang Irak yang hijrah, kok hijrah? Murtad, kemudian dia pindah kemana? Swedia. Dia sudah berkali-kali itu membakar Al-Quran. Membakar Al-Quran terang-terangan, divideokan oleh teman-temannya dan dilegalkan di situ dan dilindungi dia sama polisi. Ada orang yang kayak begitu. Maka tidak pantas mereka tinggal di surga. Kalau memang seperti itu terus sampai mati ya, nggak pantas. Kalau turunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Maka Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nuniyahnya, hayya bina ila bait ila manzilina al-ula, manzilina al-awwal. Hendaklah mari kita sama-sama menuju rumah kita yang pertama. Itu apa? Surga. Yani Allah Azza wa Jalla mengingatkan peristiwa Adam dan iblis ini supaya kita mengambil pelajaran bahwa kita harus di dunia ini mengikuti Nabi, mengikuti Rasul dan mengamalkan ajaran Rasul, ya, supaya kita bisa balik ke surga. Itu jamaah sekalian. Sebab kalau tidak, ya nggak bisa balik ke rumah yang pertama bapak kita Nabi Adam, yaitu di surga, makwa. Sehingga orang kafir itu akan masuk neraka. Lanjut. Al-Faslul Jadid. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wal imanu bil Masih ad-Dajjal. Thumma qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala min usul ahli sunnah wal jamaah al-imanu bil Masih ad-Dajjal. وهو رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود وهو المهدي الذي ينتظره اليهود لأن المهدي كل يدعيه اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال. الشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آل الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين وبينما هم كذلك إذ فرج المسيح الدجال فلا يزال المسلمون في عناء منه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. طيب. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-imanu bil Masih ad-Dajjal, yani kita yakin akan muncul di akhir zaman namanya ad-Dajjal. Kenapa dinamakan al-Masih? Al-Masih itu adalah satu kata yang maknanya ada dua, yang saling bertolak belakang maknanya. Kalau al-Masih ad-Dajjal artinya al-Kadzdzab, ad-Dajjal itu pembohong.
Kalau Al-Masih Isa berarti As-Siddiq. As-Siddiq, jujur. Isa, putra Maryam. Inilah keistimewaan bahasa Arab ya. Ada satu kata yang maknanya itu ada dua dan saling bertentangan. Maksudnya bertolak belakang. Ajib ya. Itu bahasa Arab. Saya tidak menemukan itu dalam bahasa Indonesia. Apa ada ya kawan? Satu kata dalam bahasa Indonesia yang maknanya itu ada dua yang saling bertolak belakang. Gak ada kan? Kayaknya gak ada deh. Iya. Ini kalau bahasa Arab ada. Ini Al-Masih. Jadi Al-Masih Dajjal itu Al-Masih itu artinya Al-Kadzdzab, pendusta. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, yakni meyakini akan keluarnya pembohong namanya Dajjal. Dia ini laki-laki dari Bani Adam. Kalau dalam hadis sebutkan dia seorang pemuda. Jadi bukan orang kakek-kakek, bukan, anak muda. Kemudian rambutnya keribu. Ya. Rambutnya keribu. Kemudian salah satu matanya buta. Ya. Dan di antara kedua matanya itu ada tulisan kafaro, kafir. Setiap orang Islam baik yang bisa baca Quran atau buta huruf, dia bisa baca. Kemudian Dajjal ini kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini dikatakan dia akan keluar di komunitas Yahudi. Benar apa kata beliau? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan keluar diikuti oleh Yahudi Asbahan. Anda tahu Asbahan itu di mana? Di mana ya? Siapa yang tahu? Iran. Wah, yang ajib. Sekarang ini di Iran banyak komunitas Yahudi. Di Iran. Ya, dia akan diikuti oleh Yahudi. Wa huwal mahdi alladzi yantadhiruhu. Inilah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama orang-orang Yahudi. Al-Mahdi yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi itu ya Dajjal itu. Ya. Sebab Mahdi itu setiap kelompok memiliki mengaku-ngaku. Yahudi meyakini bahwa Dajjal adalah Mahdi. Astagfirullahaladzim. Padahal dia itu ngaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Dajjal itu ngaku dirinya sebagai Tuhan. Dia minta disembah oleh pengikutnya. Waduh, ketika Dajjal itu keluar ya jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijelaskan ya. Nah di sini ya, ada pun orang Syiah, Mahdinya adalah yang saat ini kata mereka tunggui di kota namanya Surroman Ro'a. Ya, Samarra ya. Surroman Ro'a itu aslinya dari Surroman Ro'a. Di situ ada lubang namanya Sirdab. Lubang Sirdab ini kecil, biasanya di situ tempatnya tikus atau apa di situ ya. Nah, di situ diyakini oleh orang-orang Syiah akan keluar Imam Mahdi mereka. Ya, nggak pakai dalil, sahih, nggak ada dalilnya. Hoax mereka ini. Ajib. Kemudian mereka meyakini bahwa Imam Mahdi mereka ini akan keluar dari lubang kecoa itu ya, atau tikus itu, dan itu dari keturunannya Husain. Keturunan siapa? Husain kata mereka. Sedangkan Imam Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mutawatir, dia adalah seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW. Itu dari Hasan bin Ali. Hasan putranya siapa? Fatimah binti Rasulullah. Ya, bukan dari Husain, tapi dari Hasan. Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman itu. Ya, dia namanya Muhammad. Dia namanya siapa?
Muhammad. Nama ayahnya sama persis dengan ayahnya Rasulullah, Abdillah. Ya, jadi dia dari keturunan Hasan, jadi Al-Hasani. Begitu ya kan. Ini baru Habib yang benar ini. Karena langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan keluar di akhir zaman ini, Imam Mahdi. Dan dia akan dibaiat oleh kaum muslimin. Dan berjihad sabilillah. Ya, dia bergabung dengan Taifah Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Setelah sebelumnya bumi penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Dan dia memimpin imam salat 5 waktu. Nah, ketika dia mau salat subuh, ketika dia memimpin salat, ketika dia memimpin salat bersama kaum muslimin, tiba-tiba keluarlah Dajjal. Ya, dan kaum muslimin ketika muncul ini fitnah Dajjal ini betul-betul cobaan yang berat. Cobaan yang berat. Ya, ikhwan. Kenapa? Karena nanti dibacakan nanti ya. Nanti kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan sedikit. Silakan ya, Ustaz. Qala Allah, fa hunaka masihani. Awalan masihud dhalalah wa huwa Dajjal. Thaniyan wa masihul hidayah wa huwa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wal masihud Dajjal sumiya bil masih li sur'ati sayrihi fil ard, li'annahu yuhayyi'u Allah lahu min al-asbabi ma yumakkinuhu min sur'ati sayri fil ard lil adha wal syarri wal fitnah. Wa sumiya bid Dajjal min ad-dajjal wa huwa al-kadhib, li'anna ad-dajjal huwa al-mubaligh fi ad-dajjal wa huwa al-kadhib, li'annahu kadhab hatta innahu yad'i annahu Allah wa yaftadinu an-nasa bi sababihi illa man thabatahu Allah wa ma'ahu jannatun wa nar wa ya'malu khawariq wa hiya khawariqun syaitaniyah laysat karamat wa innaha hiya khawariqun syaitaniyah yujrihi Allahu ala yadihi bil fitnati wa khilal al-ibad fa khataruhu shadidun wa lidzalika hadara minhu al-anbiya wa aktharu man hadara minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarna an nasta'idha min fitnatihi fi salatina fi at-tashahhud al-akhir haitsu nasta'idha billahi min arba' min 'adzabi jahannam min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian di sini sama Syekh Shalih Al-Fauzan diterangkan sedikit ya, sebagian dari ciri Dajjal. Jadi makna Masih dari dua tadi, yang pertama saya sebutkan ya, maknanya kadzab. Makna yang kedua Al-Masih Dajjal, Masih itu artinya karena cepatnya dia berjalan di bumi. Kenapa? Karena Allah siapkan untuknya sebab-sebab sehingga dia cepat sekali jalannya di bumi ini. Yani dia akan memasuki seluruh kota di dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Untuk apa dia keliling dunia itu kecuali tidak bisa masuk Mekah dan Madinah? Karena Mekah dan Madinah ya kan dijaga oleh malaikat. Setiap ada celah gunung itu ada malaikat yang membawa pedang. Kalau dia mendekat akan disikat dibunuh sama malaikat sehingga dia tidak berani mendekat. Kemudian dan untuk jadi fitnah, ujian yang berat, musibah bagi kaum muslimin. Dan makna Dajjal juga di sini dari kata Dajjalnya kadzib, pembohong dia. Ya kan? Dan dia adalah super pembohong. Nah, dan dia di antara kebohongannya mengaku dirinya sebagai Allah. Kemudian dia menjadi fitnah bagi manusia dengan sebab itu. Bayangkan setiap orang yang dia temui, dia mengatakan bahwa aku Allah, kamu harus menyembah saya. Kemudian dia keluarkan itu khawariq syaitaniyah. Khawariq syaitaniyah itu apa ya? Semacam sihir. Ya. Apa yang dia bawa? Nah, di sini coba perhatikan ya, kawan. Dia membawa kebun dan api. Kebun dan api. Barang siapa yang ditawari sama dia masuk kebunnya setelah dia menyembah dia,
ketahuilah bahwa itu adalah api neraka. Dia akan mati di situ dan masuk neraka. Tapi kalau ada yang tidak mau menyembah dia. Kalau ada orang tidak mau menyembah dia dan dia tidak bisa lari karena sudah ditangkap sama pasukan Dajjal, maka dia disuruh masuk ke dalam api. Maka Rasulullah mengatakan, masuklah ke dalam api yang disuruh sama syaitan itu, karena itu adalah syurga. Jelas ya jemaah? Kemudian apa di antara khawarij syaitaniyah? Itu seperti dia berkata kepada ini, awan, wahai awan, ya sama amtiri, wahai awan, turun kamu hujan, turun dengan izin Allah. Kemudian dia juga bisa dengan izin Allah menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah, orang mati itu hidup lagi. Di antaranya ada seorang Arab di kota Madinah, disebutkan oleh Nabi SAW. Dia pemuda dari Bani Tamim. Dari Bani apa? Tamim. Yang dia keluar dari Madinah menemui Dajjal di luar kota Madinah. Apakah dia mau menyembah Dajjal? Tidak. Dia mengatakan kepada Dajjal, asyhadu annaka Dajjal alladhi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang Nabi beritakan kepada kami. Di situ menunjukkan apa ya jemaah? Bahwa di Madinah sampai nanti keluarnya Dajjal itu kajian sunnah masih ada. Ya, kajian hadis. Ya kan di antara materi hadis kan berita tentang Dajjal. Membahas tentang Dajjal dan bahayanya. Maka pemuda ini mengatakan, saya bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah kepada kami. Masya Allah. Benar apa kata Rasulullah? Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Iman itu yakni orang mukmin akan kembali ke Madinah sebagaimana ular pulang ke liangnya. Nabi mengumpamakan kembalinya keimanan ke kota Madinah seperti ular yang harus pulang ke lubang liangnya, rumahnya, untuk istirahat, tidur. Di situ rekomendasi dari Nabi tazkiyah, bahwasanya ilmu iman, orang mukmin yang hak di atas hak itu masih ada di Madinah. Ya ikhwan. Nah, sampai munculnya Dajjal. Akhirnya Dajjal marah. Orangnya ditangkap dari Bani Tamim, ditangkap, dibunuh sama Dajjal, dipotong, dimutilasi dia, tangannya dipotong semua, kakinya semua dilempar sana kemari. Setelah itu Dajjal manggil ini anak muda, ya syab, ya wahai anak muda, ya gulam, hidup kamu, hidup ya, dengan izin Allah. Ketika hidup itu, maka dia sekali lagi mengatakan, sekarang aku tambah yakin bahwa kamu adalah Dajjal, kata anak muda itu. Ya, karena dia bisa dihidupkan setelah mati. Dan dia meyakini itu, bahwa Nabi memberitakan bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Maka dia tambah yakin. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah. Dan di sini menunjukkan keutamaan Bani Tamim. Maksudnya ulamanya ya. Ulamanya maksudnya di sini bukan yang fasik, kalau orang fasik ya ada juga dari Bani Tamim, ada juga. Tapi Bani Tamim kalau dia seorang ulama, Masya Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akan kita bertauhid, usul thalathah, qawaid al-arba', usul sittah dan lain-lain, itu dari Bani Tamim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu pula keturunannya para ulama Alus Syekh. Pokoknya ada ulama, belakangnya ada tulisan Alus Syekh, itu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai hari ini mufti Saudi Arabia namanya Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Alus Syekh, itu dari salah satu keturunan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menurut asistennya Syekh ini setiap 3 hari khataman Quran. Syekh Abdul Aziz, mufti Saudi Arabia, tiap 3 hari sekali khataman Quran. Maka asistennya bilang, Syekh, cobalah dimundurin 5 atau seminggu lah khataman. Antum banyak kegiatannya. Dia kasihan sama syekhnya, asistennya. Apa kata syekh ini? Waihak ya waladi, aku punya teman katanya, dia khataman Quran 2 hari sekali. Masya Allah. Itulah kesibukannya ulama ya. Ini Bani Tamim ini. Kayak gitu. Siapa di antara kita yang khataman 3 hari sekali ya kawan? Kayaknya nggak ada deh. Tapi ya kawan, kemudian di sini dikatakan, untuk apa itu dia memiliki itu? Ada lagi ya kawan. Disebutkan, antum baca di kitab Riyadhus Shalihin tentang Dajjal di bab akhir, bahwa Dajjal ini ketika dia muncul, tahu nggak? Siapapun yang menyembah dia beri kekayaan saat itu. Penuh emas di rumahnya. Cuf, zaman sekarang ada orang murtad, hanya dikasih sembako murtad. Bagaimana kalau dikasih Dajjal emas 1 rumah, itu apa coba? Apa nggak langsung murtad itu? Na'udzubillahi minar riddah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari murtad. Ngeri dah. Dan siapapun yang menjauh dari Dajjal saat itu, menyelamatkan diri ke gunung-gunung ya, karena itu anjuran dari Nabi, maka saat itu dia langsung miskin, habis hartanya, entek hartanya. Berapa lama Dajjal keluar? Hari pertama dia keluar sama dengan setahun. Hari pertama itu sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 Jumat. Hari keempat sama dengan hari biasa, 24 jam. Sahabat nanya, gimana cara kita sholat waktu itu ya Rasulullah? Qaddiruha, kata Rasulullah, tentukan jamnya seperti biasa. Bayangkan 1 hari sama dengan setahun. Lama sekali. Ikhwan. Baik, kemudian dikatakan di sini, maka bahayanya Dajjal ini sangat berat. Ya, maka para anbiya semuanya memperingatkan umatnya masing-masing dari Dajjal. Dan yang paling banyak memperingatkan bahaya Dajjal adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari keburukan Dajjal. Dalam sholat kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil al-masih dajjal, dan dari keburukan fitnah pembohong ad-dajjal. Ya, lanjut. Tsumma qala hafizahullah ta'ala, wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin tajri ala wajhi al-ardi wal 'iyadu billah. Hadha huwa masihud dajjal. Wa bainama huwa kadzalik qad dayaqa al-muslimina wa hadahum wa imtahanahum wa idza bil masih Isa bin Maryam yanzilu minas sama' fa yadkhulu ad-dajjal wa yaqtuluhu wa yuriqu al-muslimina minhu wa yatawalla al-amru wa ya'dilu fil ardh wa yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa la yabqa dina illa dinul Islam. Tubtilu al-yahudiyyah wal nasraniyah wa adyanul kufr wa la yabqa illa al-islam wa yahkum bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yakunu tabi'an lahu bi annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal masihu inna yanzilu tabi'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hakiman bi syari'atihi syari'atul Islam. Hadha huwa ma yakunu min dhuhuri dajjal wa min nuzuli al-masih. Wa summiya Isa masihan illa li annahu yamsahu dhal'aha fayabrahu bi'idznillah. Wa hadha min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam annahu yamsahu biyadihi 'alal a'ma wal abras wal akma fayazulu maradahu bi misihatihi. Baik. Alaihi salatu wassalam. Wa lidzalika summiya al-masih bi makna al-masih. Baik.
fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi. Wal'iyadu billah. Itulah fitnah Al-Masih Dajjal. Nah, ketika kaum muslimin sudah tertekan ya dan disakiti ya oleh Dajjal dengan ujian yang berat dari Dajjal ini, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan solusi, yaitu Allah menurunkan Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam turun dari langit ya, dibawa oleh malaikat yang bersayap, berpegangan dengan sayap atau kaki lupa saya ya, pokoknya tangannya itu berpegangan begitu dengan kaki sayapnya malaikat. Nah, kemudian turun di mana ya kawan? Turun di menara putih sebelah timur di Masjid Jami' di Suriah, Damaskus, Suriah. Wah, subhanallah, ketika Nabi memberitakan itu, belum ada waktu itu masjid di Damaskus itu. Ketika Nabi ngomong gitu, dan sekarang ada masjid itu, Masjid Jami' Umawi di Damaskus, Suriah. Dan yang ajib lagi, menaranya itu ada di sebelah timur juga, dan warnanya putih, persis sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menjelang subuh. Kemudian beliau diminta oleh jamaah untuk salat subuh, memimpin salat subuh, tapi beliau menyuruh kepada Imam Mahdi untuk menjadi imam. Akhirnya dia mengatakan, ini adalah penghormatan untuk umat kalian, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mencari Dajjal dan berhasil membunuhnya. Disebut oleh Nabi bahwa pembunuhan itu di Bab Lud, ada sebuah kota namanya Bab Lud, dan itu subhanallah ada sekarang. Antum kalau cari di Google Map, klik dalam bahasa Arab ya, Bab Lud, itu ada di situ, di Suriah. Kemudian Allah alam, Suriah apa Yordan, saya lupa posisi wilayah Bab Lud, di mana di situ dia menyembelih Dajjal. Nabi Isa alaihissalam menyembelih Dajjal sehingga kaum muslimin tenang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melakukan keadilan di bumi dengan menegakkan Islam yang itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW, dan tugas dia juga menghancurkan seluruh salib. Antum tahu salib ya kan? Palang salib yang menjadi lambangnya orang Nasrani itu dihancurkan sama Nabi Isa, dan dia membunuh babi-babi, dan dia tidak akan menerima agama kecuali Islam. Inilah yang disebut oleh Nabi la yaqbalul jizyah. Jadi ketika Nabi Isa turun hidup ya selama 40 tahun itu, waktu itu dia tidak menerima jizyah. Maksudnya apa? Kalau ketemu orang kafir, kamu mau masuk Islam, diterangkan dulu Islam. Gak mau dia, mati dia. Mati dia. Orang itu menghirup nafasnya Nabi Isa, mati. Ya akhi, adzan dulu ya akhi, baru kita lanjutkan sebentar.
Jadi ketika Nabi Isa turun ya jamaah, itu melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak menerima agama selain Islam. Siapapun yang ditemui Nabi Isa setelah ditawarkan Islam dia tidak mau, maka dia mati. Tak, bagaimana kok bisa mati dia? Orang kafir yang menolak Islam dan menghirup nafasnya Nabi Isa padahal jaraknya jauh, mati dia. Tanpa dipenggal mati dia. Jadi saat itu tidak ada agama kecuali Islam. Mungkin ada 1-2 orang kafir menjauh kemana tidak tahu ya, sehingga dia takut mendekati Nabi Isa. Nah saat itulah ya ikhwani, Allah menurunkan kemakmuran, keberkahan, sampai itu buah apa sih itu yang ada di Taif itu, rumman, apa bahasa Indonesia? Hah? Delima. Delima, tahu delima ya kan? Yang seperti genggaman tangan saya begini, itu biasa di jus untuk 1 orang. Itu delima di zamannya Nabi Isa dan zamannya Imam Mahdi. Saking gedenya cukup untuk 1 hay, yakni satu RT lah begitu ya. Bayangkan coba, kayak apa gedenya delima itu ya. Jadi berkah. Dan saat itu tidak ada orang miskin, semuanya kaya. Emas dibagi-bagikan, zakat emas itu dibagikan, tidak ada yang mau terima. Nanti itu di zamannya Nabi Isa turun. Kalau sekarang entek langsung ya kan, ya itu ya jemaah. Jadi di saat itu semua orang kaya. Coba lihat, benar firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman semua dan bertakwa, sungguh kami berikan berkah dari atas dan dari bawah. Itu. Antum lihat sekarang buah delima, sak beda-beda. Ada lebih kecil lagi. Buah delima itu. Ada kan di Indonesia tumbuh kan? Hah? Ada. Ada. Itu yang banyak di Taif. Masya Allah. Ya, itu subur di sana itu. Nah, jemaah. Kemudian dikatakan di sini jemaah sekalian. Di sini di antara mana Masih, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, jadi di mana kita bisa tahu ada beberapa pendapat ulama tentang makna Masih, Al-Masih. Antum melihat di kitab Asyaratus Sa'ah karya Syekh Yusuf Wabil. Itu risalah S2. Beliau menulis buku itu. Di antara makna Al-Masih Isa, maknanya adalah karena dari kata yamsah, itu dia kalau ada orang sakit diusap gini aja disembuhkan oleh Allah. Ada orang buta atau belang atau apa saja penyakit ya, kusta dan lain sebagainya, diusap begini sama Nabi Isa disembuhkan oleh Allah. Jadi Al-Masih dari kata apa? Masih, yamsah. Ala kulli hal, semua makna ini hak. Baik, sekarang ada pertanyaan ya ikhwan di sini. Mumpung masih ada waktu sedikit. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa fitnah ahli bid'ah lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Karena ahli bid'ah sudah muncul dari zaman sahabat dan akan selalu ada sampai hari kiamat. Ahli bid'ah bisa masuk dua kota suci Makkah dan Madinah, sedangkan Dajjal tidak bisa. Ahli bid'ah tidak ada tanda-tanda yang bisa dikenali, sedangkan Dajjal memiliki tanda di dahinya, kafara. Apakah penjelasan ini ada benarnya? Kalau mengatakan bahwa bid'ah itu bahaya, iya. Tapi kalau sampai mengatakan bahwa pengaruh daripada bid'ah itu lebih berbahaya daripada Dajjal, maka ini perlu ditanyakan kepada ulama. Saya sependapat dengan Syekh Shalih Al Fauzan, ya, karena apa? Fitnah Dajjal ini sangat berat bagi kaum muslimin. Banyak yang terfitnah. Pengikutnya di samping Yahudi juga dari kalangan Khawarij ikut Dajjal, dan juga wanita. Pengikutnya itu banyak wanita, karena wanita kan lemah. Apalagi dikasih emas 1 rumah ini, langsung sudah mengikuti Dajjal. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Di KI apa istilahnya itu kalau orang Bugis itu apa namanya?
panai apa panai. Nah, itu satu rumah penuh emas. Wahai, langsung diterima lamarnya Dajjal. Allahul musta'an. Ya, jadi tetap, dan kita disuruh oleh Nabi untuk berlindung pada Allah setiap sholat dari fitnah Al-Masih Dajjal. Kalau masalah tadi alasan bahwa bid'ah bisa masuk dua koti, ya, tapi kan pengaruhnya lebih dahsyat Dajjal karena menyeluruh seluruh dunia. Ya, adapun kota Madinah dan Mekah, itu hikmah Allah Azza wa Jalla supaya Mekah dan Madinah tidak dikuasai sama Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.